Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kami masih akan melanjutkan pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di rumah hantu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Sebelumnya Nyai pernah cerita bahwa salah satu karyawan yang bekerja sebagai operator alat-alat berat dan tinggal di mes, dia pernah diganggu oleh makhluk halus, dan kejadian itu pernah dialami oleh anak Nyai. Walaupun proyek mau berakhir, tapi pekerjaan suami Nyai dan anak Nyai semakin bertambah banyak ya. Mereka harus menulis laporan-laporan dan harus diserahkan sebelum proyek berakhir. Pekerjaannya itu lumayan memakan banyak waktu ya. Mereka pun harus mengerjakannya sampai malam hari. Sore itu karena ada satu urusan, suami Nyai pergi ke rumah bosnya. Karena perginya sore, suami Nyai pun harus menginap di sana. Dan malam itu anak Nyai pun harus mengerjakan pekerjaannya sendiri ya. Padahal pekerjaannya banyak sekali. Yang biasanya dikerjakan sama ayahnya, sekarang dia harus mengerjakan sendiri. Karena anak Nyai pikir kalau malam itu dia tidak mengerjakan pekerjaannya, besok pekerjaannya akan semakin banyak. Malam pun tidak terasa ya, waktu sudah jam 11 malam. Karena anak Nyai sudah merasa letih, dia pun memutuskan untuk beristirahat sambil mengemil makanan ringan. Di ruang tamu masih ada beberapa karyawan ya yang masih berbincang-bincang. Setelah merasa agak segar badannya, anak Nyai pun memutuskan melanjutkan pekerjaannya ya. Sedang asik mengetik, tiba-tiba HP anak Nyai menyala seperti sedang menerima telepon. Anak Nyai pun berdiri mengambil HP yang ada di atas meja ya. Dia lihat, kok siapa nih yang nelpon? Gak ada nomornya. Anak Nyai pun mencoba bertanya ya. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Tapi tidak ada jawaban. Anak Nyai pun bertanya lagi. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Akhirnya terdengar ada suara tangisan wanita yang katanya sih membuat bulu kuduk berdiri ya. Karena tangisannya itu seperti tangisan orang yang lagi sakit gitu ya. Dan anak Nyai pun terus bertanya, halo, halo. Dan suara tangisan itu semakin lama semakin keras. Anak Nyai pun mencoba mematikan HP-nya, tapi aneh, HP-nya tidak mau mati. Karena panik, anak Nyai pun mencabut baterai HP ya. Dan memang benar, suara itu pun menghilang. Keesokan harinya di rumah ada anak Nyai dan omnya ya, karena semua karyawan kan sedang bekerja. Mereka sedang asik menyiapkan makanan. Dari kejauhan ada salah satu karyawan yang berjalan dengan tergesa-gesa. Karyawan itu menghampiri anak Nyai sambil bertanya, Pak, ada apa tadi Bapak nelpon saya? Anak Nyai kan bingung, siapa yang nelpon kamu? Iya Pak, tadi Bapak nelpon saya. Saya jawab, kok Bapak malah gitu. Anak Nyai, saya nggak nelpon kok. Karena penasaran tuh, anak Nyai pun berjalan ya, masuk ke kamar, mengambil HP yang saat itu kan dia taruh di kamar ya. Dia lihat, iya, siapa yang nelpon? Padahal kan anaknya lagi di belakang ya, lagi sibuk tuh nyiapin makanan. Siapa nih yang nelpon sama karyawan ini? Padahal di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ada anak Nyai sama omnya, dan pintu kamar pun tertutup ya. Nah, siang harinya ayahnya pun pulang bersama bos dan istrinya, dan anak Nyai pun menceritakan kejadian tadi ya sama ayahnya dan sama bosnya. Nah, istri bosnya tuh menjawab, masa, katanya. Iya. Nah, karena ada satu pekerjaan tuh, karena ada satu urusan pekerjaan, si suami bos itu pergi ke Jakarta dan istrinya ditinggal di mes bersama suaminya dan anak Nyai ya. Mereka pun asik berbincang. Tiba-tiba HP-nya pun berbunyi. Dia bilang, katanya suaminya nih nelpon. Dia pun mengangkat telepon. Saat itu dia tanya, halo, ada apa? Ada apa? Tapi tidak ada yang menjawab. Nah,
malah terdengar seperti ada suara laki-laki yang sedang menggeram ya. Semakin lama suaranya itu semakin keras. Karena takut, si istri bos pun menyerahkan HP-nya pada anak Nyai. Dengar nih, siapa nih dengar? Anaknya mengambil HP istri bos itu ya, dan dia pun mencoba mendengarkan, dan memang benar tuh terdengar ada suara laki-laki yang sedang menggeram ya. Semakin lama tuh semakin keras. Anak Nyai pun sudah tahu tuh, oh mungkin ini sama nih kejadiannya sama waktu malam itu sama anak Nyai ya. Dan dia pun menyerahkan lagi HP-nya pada istri bos, dan istri bos pun mencoba mematikan HP itu, tapi HP-nya tidak mau mati, dan akhirnya dia pun mencabut baterai HP-nya. Beberapa hari kemudian, karena pekerjaan anak Nyai sudah selesai, suami Nyai pun meminta izin pada bos untuk mengantarkan anak Nyai pulang ke rumah ya. Tapi sebelum pulang, suami Nyai memanggil 3 karyawan yang saat itu tinggal di barak untuk tinggal di mes. Sebelum suami Nyai pulang, suami Nyai menceritakan pada 3 karyawan ya, bahwa rumah itu sangat angker. Tapi ketiga karyawan itu tidak percaya. Pak, nggak ada hantu katanya ya. Dan suami Nyai pun sibuk ya berkemas-kemas barang. Bosnya pun sudah datang ke rumah. Suami Nyai pun memasukkan semua barang ke dalam mobil. Nah, kejadian aneh pun terjadi lagi. Tiba-tiba tuh pintu mobil tuh terkunci, terbuka dengan sendirinya. Sampai semua orang yang ada di rumah tuh kan pada kaget ya. Pak, lihat tuh, katanya pintu mobil kok terkunci terbuka sendiri. Padahal kunci mobil itu ditaruh tuh di atas meja ya. Nah, akhirnya suami Nyai pun pulang ya. Tapi di tengah perjalanan sekitar jam 11 malam ya, suami Nyai menerima telepon dari salah satu karyawan yang tidur di mes itu ya. Suaminya bertanya, ada apa nih? Ada apa? Aduh Pak, tolong kami. Itu Pak, katanya di dapur banyak sekali suara anak kecil yang sedang menangis. Suaminya bilang tuh pada karyawan itu, yang benar nih, iya Pak, banyak sekali suara anak-anak yang sedang menangis. Terus ini Pak, katanya TV kok berpindah-pindah sendiri channelnya. Terus kipas angin juga begitu Pak, mati hidup mati sendiri. Gimana Pak, kami takut. Ya suaminya bilang, udah jangan takut, nggak apa-apa Enggak Pak, saya takut, saya mau pulang lagi aja lah ke barak. Ya, keesokan harinya 3 karyawan itu pulang lagi ya ke barak, dan rumah itu sekarang kosong. Setelah tinggal beberapa hari di rumah, suaminya pun pulang lagi ya ke Tangerang, dan di rumah tinggal Nyai dan anak Nyai. Siang itu kami pun pergi ya berjalan-jalan. Tapi ketika kami sedang asik berjalan-jalan, tiba-tiba suami Nyai menelpon pada anak Nyai. Dia bertanya, ada apa kamu nelpon? Tapi bapak jawab, kamu tuh malah menggeram. Nah, anak Nyai kan kaget ya, karena saat itu memang sedang jalan-jalan sama Nyai. Enggak Pak, mah enggak nelpon. Iya benar nih, kamu nelpon dari tadi, tapi bapak angkat, kamu malah menggeram. Ih papa, benar Pak, saya nggak nelpon. Kalau bapak nggak percaya, tanya ini sama si mama. Akhirnya anak Nyai pun memberi HP-nya pada Nyai ya, dan suami Nyai pun bertanya, Mah, kenapa sih si AA nelpon tapi malah menggeram? Nyai bilang tuh pada suami, gimana bapak, dari tadi juga si AA lagi sama mamahnya, lagi jalan-jalan. Akhirnya suami Nyai pun mematikan HP-nya ya. Jadi kejadian aneh pun terjadi lagi di rumah nih. Saat itu malam ya, karena sudah ngantuk, anak Nyai dan Nyai pun memutuskan untuk tidur. Anak Nyai masuk ke kamar anak Nyai, Nyai pun masuk ke kamar Nyai. Tapi HP anak Nyai itu dia tinggal tuh di atas meja di kamar Nyai. HP-nya udah dimatiin. Nah, ketika Nyai akan tidur, tiba-tiba si HP anaknya itu menyala ya, seperti ada orang yang lagi mengetik. Lalu Nyai bangun dan Nyai lihat ya, memang benar HP itu seperti sedang mengetik, seperti sedang mengirim pesan pada seseorang ya. Tapi saat itu Nyai tidak terlalu memperhatikan ya. Nyai pun tidak menghiraukannya. Nyai pun tidur lagi. Nah, jadi
ada beberapa sosok makhluk halus yang dari rumah hantu itu ikut tuh ke anak Nyai, jadi ikut di rumah Nyai ya. Tapi lama kelamaan mungkin sosok makhluk halus itu pulang lagi ya ke tempat asalnya. Nah, 1 minggu kemudian proyek pun selesai dan semua karyawan pun merasa lega ya. Mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing dan mereka pun tidak tinggal di rumah hantu itu lagi. Setelah saya tidak tinggal di rumah hantu itu, pernah pada suatu malam saya didatangi oleh sosok kakek penghuni rumah hantu itu ya. Dia bertanya kepada saya, "Jang, kunaon maneh berbalik? Jang, kenapa katanya kamu pulang?" Ya tuh saya jawab, "Ya pekerjaan saya udah beres kek, saya udah gak bisa tinggal di rumah itu lagi." Lalu si kakek itu terlihat seperti sedih gitu. Kemudian dia berpamitan dan menghilang. Dan setelah kejadian itu, kejadian-kejadian mistis yang bersangkutan dengan rumah hantu itu tidak pernah terjadi lagi. Bagi sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.